Shalom saudara-saudariku seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari program Rema menyapa kembali ya Bang Boin, brother. Siap. Masih bersama dengan mentor kita, Sahabat kita, yaitu Pak John. Selamat berjumpa kembali pemirsa Live Channel. Yes, dari toko buku Immanuel, Jalan Proklamasi Nomor 76. Saya udah gak mungkin lupa lagi. Nah, kita masih dalam rangkaian membahas buku-buku dari terbitan Immanuel, toko buku Immanuel, dan banyak sekali pemahaman tentang spiritualitas, pemahaman tentang teologi kekristenan itu dibahas di dalam buku-buku yang terbitan Immanuel. Dan hari ini kita membahas tentang satu tema yang menarik dan penulisnya adalah David Pawson. Nah, tema kita di segmen atau kesempatan kali ini adalah Unlocking the Bible. Unlocking the Bible. Jadi kita mencoba untuk membahas mengenai isi Alkitab. Tentu kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya brother terkait dengan kenapa harus ada Alkitab, kemudian apa sih tujuan daripada Alkitab, apakah benar Alkitab itu satu-satunya buku atau kitab yang diwahyukan oleh Allah, apa sih esensi dari Alkitab itu, kenapa kita harus menjadikan Alkitab ini sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Tentu ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan banyak juga yang meragukan tentang kebenaran daripada Alkitab itu sendiri gitu brother. Banyak sekali pertanyaannya. Banyak sekali pertanyaannya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang mengalir, yang ada di benak baik orang Kristen maupun yang bukan Kristen gitu brother. Jadi hari ini kita mencoba untuk membahas dari buku David Pawson. Ini buku bagus sekali. Jadi ini membahas tentang perjanjian lama. Ini perjanjian barunya. Dan perjanjian baru ya. Jadi kita membahas tentang kilas pandang dari seluruh Alkitab, baik itu perjanjian lama dan perjanjian baru, dengan tema membuka isi Alkitab. Jadi sebetulnya apa sih isi Alkitab ini brother? Wah. Banyak sekali orang masih bertanya-tanya Ya. tentang Alkitab. Coba kasih introduce terkait dengan judul kita ini brother. Unlocking the Bible. Ya. Mungkin ya dimulai dari pertanyaan yang brother angkat tadi ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang substansial semua itu ya. Ya. Dimulai dari mengapa harus ada Alkitab. Karena Alkitab ini ibarat lampu ya, menerangi kehidupan kita yang gelap. Jadi kalau Alkitab digambarkan seperti lampu, berarti kita sangat-sangat membutuhkan Alkitab. Dan esensi dari Alkitab atau tujuan dari Alkitab diberikan adalah supaya kita bisa mengenal Allah, kehendak dan rencananya dalam kehidupan kita. Alkitab adalah sarana untuk Allah memperkenalkan dirinya secara khusus. Dan isi atau pokok utama yang disampaikan oleh Alkitab adalah tentang Yesus. Perbuatan dan karya Allah dalam kehidupan umat manusia dinyatakan, yang terbesar dinyatakan melalui kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kehadiran Tuhan Yesus kita bisa mengenal siapa Allah yang benar. Melalui kehadiran Tuhan Yesus kita bisa mengetahui apa yang diperbuat oleh Allah dalam kehidupan umat manusia, yaitu karya keselamatan. Nah, itu pertanyaan terkait dengan mengapa harus ada Alkitab, esensi atau tujuan dari Alkitab. Nah, kalau kita singgung sedikit ya brother ya, terkait dengan keunikan Alkitab yang membuat kita itu kagum, takjub ya dengan Alkitab. Alkitab itu kan kurang lebih ditulis oleh 40 orang. 40 orang penulis, generasi yang berbeda-beda, zaman yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, Ibrani, Aram, dan Yunani. Berbeda-beda orangnya, tetapi sama pesan yang disampaikan. Pesannya bisa sama. Apa tuh? Kenapa bisa sama? Generasinya berbeda-beda ini. Orangnya berbeda-beda. Kok bisa sama? Karena ada Allah yang menginspirasi setiap mereka sehingga pesan mereka tetap bisa sama. Harmonis pesan yang mereka sampaikan, seirama, yaitu tentang Yesus Kristus. Lalu apalagi membuat kita takjub terhadap Alkitab, buku kuno tapi tetap masih berdampak.
sampai saat ini. Masih relate sama Iya, kehidupan. relevan sekali. Bahkan berkuasa untuk mengubahkan setiap kita. If you know the truth will set up you free. Jadi memerdekakan, mengubahkan setiap kehidupan kita. Saya nggak pernah mendengar cerita ada orang yang berubah atau diubahkan karena baca buku kimia, buku biologi, buku fisika. Tambah Ya kan? botak mungkin. Berubahnya tambah botak. Yang ada tambah botak ya. Banyak ilmunya ya. Tapi Alkitab itu bukan hanya memperbanyak pengetahuan kita, tetapi bisa mengubahkan kehidupan setiap kita. Ini yang kita rindukan, hidup kita berubah. Nah, kalau kita mau berubah, kita harus menyediakan banyak waktu untuk membaca dan belajar Alkitab. Nah, masih banyak lagi sebenarnya yang mau kita bicarakan terkait dengan 1500 tahun dituliskan Alkitab, ketahanannya, penerjemahannya, banyak sekali. Mungkin kita singgung sedikit ya pertanyaan brother tadi terkait dengan serangan terhadap Alkitab. Ya. Bahwa Alkitab dikatakan kontradiksi satu sama lainnya, terus sudah dipalsukan. Nah, ini tuduhan yang tidak berdasar. Sampai saat ini saya belum pernah menemukan ada orang yang bisa mempertanggungjawabkan pertanyaan itu dengan baik. Alasannya apa, argumentasinya apa. Misalnya kalau dikatakan sudah dipalsukan, yang aslinya mana? Aslinya. Kalau nggak bisa ditunjukkan, berarti itu tuduhan tidak berdasar. Pertanyaan yang sama sekali tidak berdasar. Kalau dianggap palsu dibandingkan dengan agamanya, kitab suci agamanya, itu nggak co-equal, nggak sederajat dong, nggak balance, nggak fair, unfair. Apple to apple. Iya. Tapi apa yang membuat kita percaya bahwa Alkitab itu firman Allah, satu-satunya firman Allah dan tanpa salah? Karena yang mewahyukan itu Tuhan. Tuhan tidak bisa salah, sehingga firman-Nya pun tidak bisa salah. Jadi 2 Petrus 1 misalnya, ayat 21. Ini menarik ya. 2 Petrus 1 ayat 21. Dikatakan demikian, 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi setiap penulis Alkitab itu diinspirasi, diilhamkan, diwahyukan oleh Allah. Allah yang menginspirasi setiap mereka. Nah, ayat yang satu lagi, ini sangat familiar. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita tahu bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab adalah sarana untuk Allah menyatakan dirinya, sehingga kita bisa mengenal siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Keren, Jadi bener. mungkin seperti itu, Brother. Keren benar. Dari Kalau Pak John bahasa awamnya mungkin beginilah, yang sederhana saja. Ya. Kita kelasnya yang sederhana saja. sederhana Kan- tapi mendalam. Kita diciptakan oleh Tuhan. Ya. Dan setiap apa-apa yang diciptakan, perhatikan pasti ada manual book atau buku petunjuk. Ya. Ya, buku petunjuk kita ya Alkitab lah. Ya seperti komputer misalnya. Ya, Pasti selalu ada buku petunjuknya. petunjuk. Iya kan? Ya sama. Alkitab adalah buku petunjuk bagi kita. Untuk kita mengetahui siapa yang menciptakan Iya, kita, siapa menciptakan apa kita, tujuan apa kehidupan tujuan kita diciptakan. siapa Allah itu. Betul. Itu. Sederhananya begitu saja. Ya. Keren. Nah, kembali lagi ke buku Unlocking the Bible ini buku yang tebal sih memang, karena memang dua buku ini adalah buku yang berupaya untuk menyelidiki setiap kitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Di sini ada penafsiran yang luar biasa dari si David Pawson ini. Nanti cari di toko buku Immanuel. Ini bagus sekali, bukunya sangat recommended. Khususnya untuk mahasiswa teologi nih, brother. Oh ya. Mereka harus baca buku ini benar-benar. Pembicara. Bicara juga ya. Bahkan Gembala. pemimpin gembala, para pendeta, hamba Termasuk Tuhan. jemaat awam bisa sebenarnya, Bisa, brother. karena ini dikupas secara sederhana, brother. Iya. Ya, betul. Bagaimana kita dapat melihat latar belakang dari kitab tersebut, Iya. konteks kitab tersebut, Iya. kemudian apalagi ya, budaya dari kitab tersebut, Banyak lah. sosial politiknya seperti apa. Kalau itu mau tahu dibahas semua di sini. penulis tahun berapa, Nah, itu semua penulis bisa. tahun berapa, Jadi semua ada di buku ini. Setiap kitab itu dituliskan tahun berapa, ditujukan kepada Siapa. siapa, esensinya apa, tujuannya apa, latar belakang konteksnya seperti brother Itu bilang dia. tadi, semua dibicarakan. Mungkin ada yang bertanya nih ya,
Pak Pendeta, bisa nggak Pak Pendeta merekomendasikan kepada saya satu buku yang mencakup semua kitab untuk saya bisa mengetahui pesan-pesan utama dari setiap kitab? Ya ini bukunya. Ini bukunya. saya Ini tunjukin. sederhana. Ini Iya dia kan? bukunya Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasih. Nggak oleh perlu Tuhan. sekolah teologi pun bisa sebenarnya Bisa. memahami buku ini. Jadi kalau ibarat kita beli handphone, misalnya handphone, untuk kita supaya bisa maksimal dan benar-benar berkualitas menggunakan handphone ini, kita harus lihat buku manualnya tadi. Iya. Nah, Sama seperti kita analogi. untuk memahami Alkitab, Kitab. karena memang nggak bisa dipungkiri, Alkitab itu ya banyak juga hal yang sukar untuk dipahami, sukar untuk dimengerti. Jadi kita butuh manual book, ya buku bantuan yang bisa membantu kita untuk memahami maksud ayat ini apa ya, Juklaknya, juklaknya, Ini dia petunjuk, bukunya. pelaksanaan. maksud konteks ini apa ya, kok kenapa ya ayatnya bilang begini. Nah, kita nggak boleh sembarangan tuh memahami setiap ayat atau konteks Alkitab. Itu ada cara-cara menafsirkannya, hermeneutika. Main comot-comot ayat, brother. Iya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Padahal bukan itu konteksnya. Iya, konteksnya bukan kesembuhan fisik, kesembuhan spiritual, di mana hanya Allah yang bisa menyelamatkan setiap kita, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan setiap kita dengan Dia menumpahkan darahnya. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Jadi konteks utama, tujuan utama dari Yesus mempersembahkan darahnya adalah untuk keselamatan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan dalam pengertian apa? Spiritual. Jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini bagaimana bisa kita pahami seperti ini? Oh, ternyata maksudnya itu. Ini dia Di bukunya. buku ini ya kan Buku ini salah satu jawabannya. sampai ada yang semangat Pak Pendeta. Oleh bulir-bulirnya kamu disembuhkan. Salah Pak Pendeta, bukan bulir-bulir, tapi bilur-bilur. Bulir-bulirnya saja sudah sembuh, apalagi bilur-bilur. Pendeta nggak pernah kalah ya. Nah, Iya. mungkin gini brother ya. Oh. Kita mau tanya Pak John ini. Apa yang membuat Pak John menarik nih untuk menerjemahkan buku ini? Oke. Untuk dalam tanda petik menjual buku ini. Iya. Apa yang membuat tertarik ya? Apa yang membuat Pak John Saya- tertarik? Kita boleh ke Mazmur 82 ayat 5. Ya, asalkan jangan ke belakang lah ya. Asal jangan ke belakang. Siap. Itu intinya di situ apa? Di situ dikatakan mereka tidak tahu sehingga mereka tidak mengerti. Lalu kalau mereka tidak tahu, tidak mengerti, dalam kegelapan mereka akan jalan sehingga apa? Goyanglah segala dasar bumi ini. Itu menarik. Jadi itu dasarnya. Kalau kita mau tahu, bacalah Alkitab. Setelah kita baca, kita mau lebih mengerti buku ini. Bantu. Salah Nah, satunya banyak buku Salah satunya buku ini dari PL maupun PB-nya supaya kita tidak berjalan dalam gelap. Ya, kegelapan. Karena kalau begitu kita berjalan dalam gelap, bumi ini goyang. Kita tidak pernah punya pegangan yang kuat. Nggak ada foothold gitu ya. Kita gampang terombang-ambing. Apalagi filosofi dunia yang sekarang menyerang dengan luar biasa begini kan. Nanti kita akan bahas, ya kita akan kupas apa-apa saja yang membuat kita akan terberkati dan pokoknya menarik dan membuat kita akan tertarik sekali dengan buku ini. Dengan kata lain kita membahas setelah ini, brother. Ya. Kita bahas apa sih keunggulan dari buku ini dibanding Waduh. buku-buku yang lain. Ya. Apa keunggulan signifikannya? Kita bahas setelah ini nanti, brother. Kita minum dulu lah. Ya, oke. Biar santai. Brother, Pak John banguin. Hampir lupa, ini ada satu lagi nih. Ini Oh iya, agak hampir lupa ya. hampir. Salah dua. Ini juga nih. Iya. Alkitab sepanjang tahun. Alkitab dalam 365 hari bacaan harian. Sama kumpulan perkataan Yesus. Pak Ya. John bisa menjelaskan. Jadi begini kan tadi kita sepakat dari Mazmur itu tahu dulu. Nah kalau mau tahu kan baca Alkitab. Ya. Tapi dari beberapa pengalaman saya bertanya kepada beberapa orang, siapa yang sudah pernah membaca Alkitab tuntas gitu ya dari Kejadian sampai Wahyu? Tidak banyak ternyata. Di jemaat loh ini ya, kita bicara di jemaat. Lalu saya persempit lagi dong. Udah deh perjanjian baru saja. Ya lebih banyak sedikit lah, tapi tidak semua juga. Akhirnya saya persempit lagi supaya masuk ke esensi kekristenan gitu kan ya. Sudah deh Injil aja deh 4. Iya. Iya kan? Ya lebih banyak tapi nggak banyak juga gitu kan.
kan katanya kalau mau ya Yohanes lah, paling aku nggak ada waktu gitu ya, karena di situ ada Yohanes 3 ayat 16 itu disitulah sentralnya gitu ya. Akhirnya karena pertanyaan-pertanyaan itu kita munculkan juga ini kumpulan perkataan Yesus dari 4 Injil kita kumpulkan supaya paling tidak lah yang namanya orang Kristen gitu ya, pengikut Kristus masa tidak tahu. Jadi ini kumpulan perkataan Yesus yang diambil dari 4 Injil. Jadi paling nggak supaya tahu lah. Ya, manfaat praktisnya ya supaya kita tahu mana kategori yang Yesus katakan, mana yang tidak. Ya, jangan-jangan omongan Paulus kita bilang Hubungan Yesus punya, ya kan? Iya kan? Tapi mengaku orang Kristen. Iya, tapi salah-salah. Salah-salah gitu kan. Nah, oke. Kalau Alkitab sepanjang tahun, itu karena begini, kebanyakan orang kalau baca runtut dari Kejadian sampai Wahyu, biasanya nanti berhentinya tuh di imamat lah, rasanya sudah aduh ini apa ini. Kan gitu kan ya. Tawarikh mungkin juga males gitu ya. Iya. Bilangan, ini apa sih nomor-nomor gitu ya. Nah, akhirnya untuk mengatasi kebosanan itu dibuatlah ini Alkitab sepanjang tahun. Ini bacaan ada tanggalnya. Setahun bisa selesai Pak ya? Jadi 1 tahun pasti selesai, bukan bisa, pasti asal dia baca. Pasti bisa. Jadi mau mulai tanggal kapanpun, misalnya let's say tanggal 25 kita mulai, bulan Mei. Nanti tanggal 24 bulan Mei tahun depan udah pasti selesai. Dan kelebihannya lagi apa? Setiap hari itu terdiri dari perjanjian lama, perjanjian baru, Mazmur dan Amsal. Kenapa begitu? Kembali lagi supaya tidak bosan. Perjanjian lama kita baca, lalu nanti ada setiap hari itu ya, setiap hari. Dan ada perjanjian baru, kemudian ada Mazmur dan Amsal. Kita tahu Mazmur itu sebetulnya kitab yang paling dekat lah dengan kita, karena itu ada keluhan-keluhan, ada pujian-pujian, itu kitab yang mewakili sekali gitu ya kehidupan kita. Bayangkan kalau kita mau runtut, Mazmur itu mungkin hanya nanti 2 minggu dibaca dalam setahun. Sayang gitu kan. Padahal itu kita perlu setiap hari. Kemudian hikmat dari Amsal. Kan alangkah baiknya setiap hari kita baca. Jadi itulah kelebihan dari Alkitab sepanjang tahun. Tidak bosan tapi pasti 1 tahun selesai 1 Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapapun kita, kalau kita ngaku kita cinta Tuhan, ya kita harus mencintai firman-Nya. Masa jadi Kristen 70-80 tahun hidup di dunia ini kata Alkitab, nggak pernah sekalipun selesai baca Alkitab. Nah kalau kita mau berkomitmen menyelesaikan pembacaan Alkitab, buku ini sangat membantu. Saya jujur aja ya, saya mengapresiasi orang yang menulis buku ini, Alkitab ini. Ya, jadi terbantukan sekali. 365 hari kita bisa menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Tambah lagi. Satu lagi, disusun itu kira-kira jumlah kata per hari sama. Sehingga kita sudah ukur dari beberapa yang baca, hanya 15 menit. 15 menit? Ya, ada yang 12 sampai 15 lah. Pokoknya 15 menit cukup. Masa 15 menit buat Tuhan? Terlalu juga lah. Sampai sedetail itu. Ini Bapak jumlah Ibu, katanya kira-kira sama. Quotes the day. Apa tuh? Jadi Bahasa Inggris Bang. quotes the day hari ini. Oh. Jadi semakin sering kita membaca firman Tuhan, semakin pikiran kita, perkataan kita, hidup kita, karakter kita diwarnai oleh firman Tuhan. Apa yang mewarnai hidup kita tergantung pada apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Kalau kita memasukkan hal-hal yang baik, maka hal-hal baik itulah yang akan terlihat dalam kehidupan kita. Semakin kotor Alkitab. Semakin kotor Alkitab kita, semakin bersih hati dan pikiran kita. Semakin bersih Alkitab kita, semakin kotor hati dan pikiran kita. Jadi pertanyaannya, kotor atau bersih Alkitab Bapak Ibu? Cara kita mengapresiasi Alkitab bukan dengan kasih parfum, dilap-lap, dibiarkan ditaruh di lemari, tapi dengan kita membaca dan menghidupinya. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jadi jangan hanya si doi aja yang direnungkan siang dan malam, firman Tuhan juga. Benar. Nah, jadi kalau kita mau berkualitas dalam hidup ini, tentu tadi analogi dari Pak John ya, ini sebagai manual book kita. Kalau kita mau jadi manusia Allah, Itu ya. 1 Yohanes 2:6 itu brother, Ya. hendaklah engkau hidup Manual sama book-nya. seperti Yesus Kristus hidup. Engkau Ya. wajib hidup seperti Yesus Kristus hidup. Dari mana kita belajar cara hidupnya Tuhan Yesus? Ya. Ya dari Alkitab. Ya. Dan tidak bisa tidak, kita harus baca Alkitab itu. Nah, ini salah satu
cara yang paling efektif untuk kita healing bukan jalan-jalan lah. Oh, staycation, Besti. Baca Alkitab. Kenapa kamu lemas, Besti? Karena si doi belum tanya kamu udah makan siang belum, Besti. Jangan gitu dong. Kita Ingat. lemas kalau kita nggak baca Alkitab. Ingat, brother, cinta itu nggak semudah itu, deh. Aduh, deh, cinta nggak semudah kamu bayangkan, deh. Iya, deh. Cinta Tuhan terlebih dahulu, cinta firman-Nya. Iya. Karena disitulah ada isi hatinya Tuhan kan. Iya. Firman Alkitab itu adalah isi hatinya Tuhan. Betul. Kalau kita mau tahu, kalau kita mau mengasihi Tuhan, ya lihat firman-Nya. Iya. Di Yohanes berapa, brother, yang bilang kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti semua perintah. Ya, Yohanes. Yohanes kan. Injil Yohanes. Supaya kita nggak kehabisan waktu nih, brother, kita harus bahas dulu nih di Unlocking the Bible ini. Iya. Apa sih yang lebih unggul atau apa keunggulan dari tulisan David Powson ini, brother? Bisa, brother, atau Pak John berikan satu kitab lah misalnya. Saya Apa yang sebutkan tertarik keunggulan dari salah keunggulan yang kalau mau singkat saja. boleh. Bahasanya sederhana. Ya. Kalau kita baca buku teologia ya itu bukan konsumsinya mungkin akhirnya tidak bisa dikonsumsi oleh mungkin awam tidak tepat kata-katanya tapi maksudnya bukan memang sekolah begitu ya teologi. Tapi kalau ini sederhana sekali kita jadi tahu banyak gitu. Oh begitu ternyata. Misalnya kenapa kepada sidang di Korintus Paulus tulisnya seperti itu. Di Efesus lain lagi. Kenapa begitu misalnya? Nah itu ya disinilah kita mulai cari-carinya, belajarnya. Pak John, kalau Pak John kan tadi bilang itu kalimat yang sederhana. Ya. Sederhana. Tapi jangan salah, Pak John. Bang Boyin ini sedang mengambil S1 teologi, abang ya. Ya, sorry abang kalau di level ini masih di bawah kami. Tapi spiritual mungkin abang di atas kami. Tapi abang tolong ceritakan kan bagaimana experience abang menggunakan buku ini untuk tugas hermeneutik ya kalau nggak salah. Hah? Tugas tafsir. Tugas tafsir. Boys. Bagaimana pengalaman abang dengan menggunakan buku David Powson ini, bang? Membantu sekali atau bagaimana? Membantu sekali. Dan aku dapat nilai bagus. Jadi kalau mau dapat nilai bagus, Beli buku ini. Beli buku Soalnya gini Bapak Ibu. Gunakan buku ini. Misalnya saya nih ya, kalau saya suruh mahasiswa S1 ya secara khusus. Sebagai dosen. Iya, nulis makalah, maka saya akan merekomendasikan mahasiswa yang ada itu untuk minimal ya 10 buku. Ya. Yang sebagai acuan untuk membuat makalah atau paper. Dan dari 10 buku itu ada buku yang inti, Ya, referensi inti yang kita wajibkan buku yang kita wajibkan. sebagai referensi. Dan ini salah satu buku yang wajib. Ya, oke. Apalagi Pak John, keunggulan dari buku ini selain sederhana, mudah dicerna, dan relatif tidak mahal. Misalnya dari kitab Yohanes, brother, apa yang brother temukan yang menarik dari penulisan atau penyelidikan David Powson tentang kitab Yohanes misalnya? Oke, jadi gini, sebenarnya umum juga lah ya, seperti yang kita dapati dari buku-buku penafsiran lainnya ada juga di buku ini. Tetapi tadi ya nilai lebih dari buku ini adalah bagaimana dia mensederhanakan, ya, mensederhanakan pesan dari setiap kitab. Misalnya ya, di buku ini tadi brother tanya mengenai Injil Yohanes ya. Kita tahu bahwa Yohanes itu menjelaskan intinya ya tentang high kristologi. Kalau Injil Sinoptik kan low kristologi. Kalau Yohanes high kristologi, dia menjelaskan Kristus secara tinggi. Di mana dia memulai menjelaskan siapa Yesus dari atas, bukan dari bawah. Bahwa Yesus itu bukanlah manusia yang jadi Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Nah itu dijelaskan dengan secara lugas, secara baik dan secara sederhana oleh David Powson. Kita sangat diberkati. Jadi poin utamanya ya memang tentang Yesus dari Injil Yohanes. Dan itu juga ditekankan oleh David Powson. Misalnya nih ya, ego eimi, perkataan Tuhan Yesus, aku adalah. Misalnya, aku adalah roti, aku adalah pintu, akulah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan kebenaran dan hidup dan lain sebagainya macamnya. Lalu Aku adalah gembala yang baik. akulah gembala yang baik. David Powson juga menjelaskan tentang pra-eksistensi Tuhan Yesus.
kemanusiaan dan keilahian Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia, dengan berbagai macam penjelasan atau argumentasi yang sangat baik menurut saya. Selain sederhana tapi juga sangat baik. Jadi kesederhanaannya tidak menghilangkan substansi teologisnya. Nah, itu hebatnya dia. Jadi benar-benar diurai secara baik. Misalnya nih ya, ada hal-hal yang bersifat akademis juga. Misalnya logos, penggunaan kata logos oleh Yohanes di Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu dipersonifikasikan dengan logos. Alam berpikir Yunani itu kan sangat unik ketika memandang logos. Salah satunya adalah logos itu dianggap sebagai pengantara. Nah, kita tahu bahwa benar Yesus itu adalah pengantara antara Allah dan manusia. Yang bisa jadi pengantara antara Allah dan manusia ya Allah manusia. Dan Allah manusia itu cuma satu, Yesus. Menarik ini ya. Allah itu kan Tritunggal. Tritunggal, 3 pribadi 1 hakikat. Tapi Tuhan Yesus itu 1 pribadi 2 hakikat, manusiawi dan ilahi. Nah, semuanya ini dijelaskan oleh David Powson sekali lagi ya, secara baik. Jadi kita harus tahu ya siapa Yesus, hakikat kemanusiaannya, hakikat keilahiannya, itu benar-benar menarik dijelaskan oleh beliau. Contoh nih ya, dia singgung mengenai Yohanes 1. Dari Yohanes 1 ya, pasal yang pertama, nanti juga di ayat yang ke-14. Jadi pasal yang pertama ini mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi kepribadian Tuhan Yesus, mengidentifikasi kekekalan Yesus, mengidentifikasi keilahian Tuhan Yesus, mengidentifikasi kemanusiaan Yesus. Jadi very lengkap kemanusiaannya. Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi daging. Pribadinya Yesus dan Bapa itu 2 pribadi yang berbeda, pros, berhadap-hadapan. Lalu kekekalannya, dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Jadi sebelum waktu ada, sebelum manusia ada, sebelum segala sesuatunya ada, Yesus sudah ada, kekal bersama dengan Bapa. Keilahiannya, dia yang menciptakan segala sesuatu. Jadi buku ini menarik sekali. Saya juga dapat satu hal yang menurut saya juga, buat saya paling nggak buat saya baru. Ditulis begini, kalau kita tidak baca Kejadian, percumalah kita baca semua kitab yang lain. Karena disitulah sentralnya. Kalau kita tidak pernah baca Kejadian, maka dibilang kayak nggak make sense yang lain jadinya. Begitu. Itu saya baca di buku ini. Jadi betapa pentingnya kita tahu Kejadian. Dan yang paling menarik lagi menurut saya dari buku ini adalah sangat implikatif. Ada Banyak sekali implikasinya. bahasa-bahasa implikatif yang sifatnya meskipun Alkitab itu ditulis di zaman 2000 tahun yang lalu ya, tapi kemudian bisa relate dalam bahasanya ini dalam kehidupan kita. Ini implikatif sekali, brother, buku ini. Jadi dengan kata lain, kita dari program Rema ini, saya, Bang Boy, Brother Robson, dan Pak John, kita sangat merekomendasikan teman-teman untuk membeli buku ini, yaitu Unlocking the Bible. Kita nggak mau bahas lagi lebih dalam, karena kalau kita bahas lebih dalam nggak selesai nanti. nggak selesai. Pulang jam 2 pagi gitu. Pulang jam 2 pagi Membuka kita isi Alkitab kalau bahasa Indonesianya. membuka isi Alkitab. Oke, kiranya program ini memberkati Bapak Ibu. Terus stay tune bersama dengan kami setiap hari Kamis dan hari Jumat jam 7 malam di waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur ataupun Tengah, menyesuaikan dengan jam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless God you. bless.